Oke, halo guys, welcome back to channel YouTube Bumi Education. Kali ini kita bakal bahas soal nomor 3 tentang spektroskopi NMR dan MS neuroorganik ya. Ini merupakan bagian dari elusidasi struktur ya, dimana itu merupakan suatu cabang dari organik untuk menentuan struktur suatu senyawa organik ya. Tanpa basa-basi kita langsung mulai aja ya. Jadi untuk yang ini kita lihat di sini ada C4H8O2 ya. Di sini ada senyawa dengan rumus Moko C4H8O2, di sini dikasih spektrum HNMR. Dan kemudian ini juga dikasih spektrum CNMR ya, tapi ini ada APT ya, mungkin buat kalian yang belum tahu APT itu apa gitu ya, karena selama ini mungkin kalian cuma baca yang karbon biasa. Ini sebenarnya justru APT malah memudah ya. Namanya attach proton test ya. Sebenarnya satu lagi ada DPT. Ada lagi DPT. Ada lagi sebenarnya jenis-jenis karbon yang lain itu ada lagi DPT. Dimana DPT itu ada banyak, ada 45, 90, 135. Nah ini sebenarnya tujuannya buat apa sih? Tujuannya itu buat bedain yang karbon-karbon mana yang karbon quaterner, karbon tersier, karbon sekunder, dan karbon primer gitu ya. Sebenarnya enaknya begitu. Nah jadi kalau untuk APT ini khususnya ya, kalau kalian nemuin yang sinyal yang negatif seperti ini, nah ini untuk yang C C sekunder dan C quaterner ya. Oke. Nah, ini untuk yang C sekunder dan C quaterner gitu ya. Kemudian untuk yang atas-atas ini ya berarti untuk yang CH dan CH3 alias C tersier dan alias yang tersier dan primer ya. Oke. Nah, kemudian ini juga MS ya. MS sih sebenarnya ya antara penting-penting enggak sih, tapi biasanya sih kalau kakak biasa ngeliatnya cuma lihat ini doang, puncak paling kanan. Ini untuk menentuin apa? MR. Ya. Karena dia MS itu cuma sumbu bawah itu adalah M per Z. Jadi adalah massa permuatan. Ya muatannya sebenarnya yang terbaca itu adalah yang proton nih. Jadi sebenarnya muatannya plus 1. Jadi sama aja kayak MR kan. Kemudian lagi relative intensity. Nah ini intensitas ya. Jadi fragmen mana yang paling banyak. Karena dia sebenarnya sejatinya MS itu adalah misalnya ada senyawa apa nih. Terus saya tembakin dengan elektron berenergi tinggi gitu. Nanti dia ada yang proton gitu ya. Nah ini nanti misalnya kepotong-potong sini. Jadi misalnya ada yang fragmen CH+, CH2 misalnya. Nah ini kan iya, ada CH2+ misalnya. Nah ini kan ada yang ini kan 13 sama 14 misalnya gitu kan. Nanti kebaca tuh di sini MS-nya. Gitu. Itu misalkan seperti itu. Jadi dia kayak fragmentasi gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu pertanyaannya nih. Kita lihat. Lengkapi tabel berikut berdasarkan spektra yang ada di atas. Isi dengan strip of tidak memiliki pesan tidak maksud dengan jawaban. Puncak A, B, C, D. Nah, ini semua di spektrum HNMR dan CNMR ya. Nah, kalau kalian lihat HNMR dan CNMR penting perbedaannya adalah kalau CNMR itu sebenarnya dia tidak ada multiplicitas. Ya sebenarnya ada, tapi dia pasangannya sama H. Karena isotop 13C itu jarang ya kan. Dan kita suka kali di namanya tuh istilah tuh apa ya? Broadband decoupling gitu kalau nggak salah ada istilahnya ya. Jadi broadband decoupling. Jadi istilahnya ya intinya adalah kita tuh kayak nganggep C itu semua singlet gitu ya intinya. Dia tidak ada multiplicitas sama sekali. Kalau HNMR tuh ada. Nah kita di sini untuk yang puncak A misalnya nih, ini puncak A gitu ya. Nah kalau kalian lihat yang kayak zoom kayak gini nih, daerah angka di sini nih. Nah ini tuh adalah di zoom gitu loh. Jadi supaya kalian bisa lihat baca itu lebih jelas, gitu. Ya. Nah, nanya kan geseran kimia nih. Kalau geseran kimia kalau lihat kayak gini ya udah kalian tinggal. Kalau kalian ada multiplicitas kayak gini nih, ada kayak puncaknya pokoknya non singlet lah, doublet, quartet, doublet, triplet, quartet atau apapun itu ya kan. Nah, kalian tuh tinggal ambil net tengahnya aja. Nah, ambil net tengahnya. Ya udah. Ya, net tengahnya sih itu kalian kayak kira lah. Ini kan 4,15 ya. Sebenarnya kalau di kertas gak bisa di zoom ya. Ya, kalau ngambil kalian bisa isi 4,14 atau 4,13 lah. Ya. Kita bisa isi 4,13 misalnya. Nah, multiplicitasnya. Nah, multiplicitasnya itu adalah kalian tinggal lihat aja ini puncaknya ada berapa gitu ya. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalau 4 tuh berarti dia apa? Quartet ya. Karena multiplicitas kan sebenarnya kayak gini ya. Kalau satu dia singlet gitu ya. Ini review dikit aja. Kalau 2 itu dia doublet gitu kan. Kalau 3 tuh triplet ya kan.
patuh kuartet dan seterusnya. Oke. Ya. Tinggal isi aja di sini yang multipisah siapa, ya udah tulis aja kuartet gitu ya. Dukung Q. Nah, konstanta coupling. Nah, konstanta couplingnya adalah apa tuh? Sebenarnya ini adalah kalau kalian yang buat yang belum tahu ya. Itu ada jarak dari sini. Jarak antar puncaknya. Jadi yang dari sini ke sini gitu ya. Nah, ini jaraknya. Jaraknya itu adalah J. Konstanta coupling ya. Nah, untuk ngitungnya itu sebenarnya gampang aja karena dia minta dalam hertz. Jadi kita tinggal ini aja, kita kurangin aja antara ini dengan yang ini. Gitu ya. Jadi untuk J yang ini contohnya gimana? J itu sama dengan misalnya 2082,8 kurang 2075,7 ya. Tinggal kurangin aja. Nah, hasil 7,1. 7,1 Hz. Ini udah langsung Hz ya. Kenapa? Karena kita di sini ini udah ribuan gitu kan. Ini kan udah ribuan gitu angkanya. Sebenarnya sini kan ppm. Nah, kalau misalnya kalian masih nemuin berupa ppm, berupa geseran kimia kayak gitu ya, sebenarnya kalian tinggal J itu sama dengan ya udah misalnya dalam ppm nih. Delta yang misalnya kakak ini 1 2 3 4 ya, delta 1 kurang delta 2 kalau misalnya dalam ppm loh ya. Itu kalikan dengan frekuensi NMR kan. Frekuensi NMR lihat di mana? Lihat di sini. Misalnya dia bilang 500 MHz, ya udah berarti kali 500. Gitu ya. Kayak contoh ya kalau misalnya kayak gini ya berarti 4, berapa gitu misalnya ini 4,17 gitu ya, kurang 4,15 gitu. Sorry. Nah, ini misalnya 4,17 kurang 4,15 kali 500. Misalkan seperti itu ya. Misalkan, ini contoh. Ya, tapi kalau udah kayak ini udah dikaliin udah enak lah ya. Tinggal kurangin aja. Nah, terus Kak, kalau misalnya kayak gini, mesti kurangnya mana-mana aja. Nah, kalau konstanta couplingnya misal satu multipisah kayak gini, misalnya kuartet lah, doublet, triplet tuh pasti dia konstanta couplingnya tuh pasti sama semua. Jadi kan tinggal ambil salah satu aja. Ya. Ya kalau kalian nggak percaya kalian bisa hitung sendiri sekitar 7,2 dan 7,1 ya, mirip lah ya. Pokoknya tinggal kalian ambil aja. Nah, usah isi bener sih 7,1 atau 7,2 ya. Nah, kita tinggal isi 7,1 Hz. Nah, integrasi itu apa? Integrasi itu adalah ini apa? Perbandingan luas puncak. Perbandingan tinggi puncak sih sebenarnya. Luas atau tinggi puncak lah. Ya, sebenarnya kalau luas puncak kan agak kurang bisa dilihat ya. Kita lihatnya tingginya aja. Jadi kita kayak rasio bandingan paling sederhana gitu. Jadi kalau banding ini A banding B banding C, ya, itu dia bakal ngasih rasionya berapa. Misal X banding Y banding Z gitu, H gitu. Nah, kalau misalnya spektrum NMR kayak gini ya paling gampang kayak tinggal angka ini aja. Nah, angka bawah ini adalah integrasinya ya. Jadi enak kan kalau kayak gini kan, tinggal kan aja oh ini integrasinya gitu. Ya. Kalau kita tinggal tuliskan nih integrasinya ya udah berarti 2H gitu ya. Ya mau tulis H atau enggak ya, tapi sebenarnya lebih lengkap kalau bisa tulis H ya. Gitu. Nah, aspek-aspek integritas, konstanta coupling sama ini tuh cuma ada di HNMR aja. Ya. Hanya ada di HNMR. Jadi kalau misal kalian nyariin CNMR kayak nggak ada ya. Karena udah nggak ada aspek-aspek kayak gitu. Oke. Nah, berarti kalau kalian udah paham ya udah tinggal kalian kita baca aja yang berikutnya. Nah, yang B ini ya singlet kan enak kan. Ini singlet nih geseran kimianya. Kita tinggal lihat aja. 2,07. Dia karena kalau nggak ada zoom ya udah berarti dia singlet kan. Singlet dalam kurung S. Kalau singlet berarti konstanta coupling nggak ada ya, strip aja. Integrasinya 3H. Kemudian berikutnya yang ini yang triplet. Nah, yang triplet juga sama, kalian tinggal lihat tengah-tengahnya aja. Tengah-tengahnya itu mungkin sekitar ya ini 1,25, 1,27, 1,28 lah ya. 1,28 gitu ya. Ini apa? Karena 3 ada puncaknya berarti triplet. Atau T. Konstanta couplingnya kita tinggal lihat aja ya. Ini kan 1, 2, 3 kan ya triplet. Konstanta couplingnya tinggal kita lihat aja, berarti J itu sama dengan di sini. J sama dengan 648,3 kurang 641,1. Ya, ini sebenarnya mirip-mirip juga ya, 7,2-an juga. 7,2 Hz. Oke. Nah, integrasinya kita bisa lihat di sini ya, berarti 3H. Jadi kita tinggal isikan saja. Ya.
Kan sebenarnya guna konstanta coupling itu buat apa sih? Itu sebenarnya buat tentuin kalau misalnya dia cis trans gitu, kalau misalnya di alkena gitu, atau misalnya autometa di benzen. Kalau di alkena kurang ngaruh sih. Nah, kalau kalian mau lebih lanjut ya sebenarnya kalian harus belajar elusidasi struktur ya. Kalau misalkan belum ngerti ya wah gawat sih. Kalau misalnya masuk nasional tapi belum ngerti. Nah, oke, itu yang ini. Yang H nama berarti udah habis ya. Nah, yang D ini ya udah. Ini kan gampang, tinggal baca aja geseran kimia, kan ini semua geseran kimia nih. Atasnya. Kita tinggal tulis aja. 171,2, terus kemudian 60,4, kemudian 21,1 dan 14,2. Ya, ini model biasa semua kita isi strip aja. Kenapa? Karena emang nggak ada di CNMR tuh. Oke. Nah, jadi ini jawaban untuk poin yang A ya. Jadi seperti ini kurang lebih. Oke, berikutnya. Dalam udah jenis spektra di atas, berikan usulan senyawa yang dimaksud. Nah, usul senyawa yang dimaksud ya, kita mesti sebenarnya baca tabel spektrum ya sebenarnya ya. Tapi kalau misalkan lebih hafal, tentu saja lebih bagus ya. Kita lihat aja. Kita tentu saja lihat tuh dari ya, ini rumus molekul ya. Pertama itu sebenarnya kalau misalkan mau uraikan bentuk senyawa struktur tuh harusnya kan hitung DBE-nya dulu. DBE itu rumusnya adalah C tambah 1 minus H per 2 minus X per 2 minus N per 2. Plus N per 2. Oke. Dimana C itu adalah ini jumlah atom C-nya. H itu adalah jumlah atom H. X itu jumlah atom halida. N itu jumlah atom nitrogen. Ya. Ya, kita tinggal hitung aja. Bapak, sorry. Kita tinggal hitung aja, ada C4H8O2, berarti DBE-nya kita bisa hitung 4 tambah 1 kurang 8 per 2. Hasilnya ada 1. Nah, kalau DBE ada 1 itu berarti menunjukkan ada ya satu ikatan rangkap atau siklik. Ya. Nah, kita tinggal lihat aja untuk yang ininya ya. Dari sini. Nah, kita lihat ini ada, kita lihat tuh yang khas-khas lah. Kita lihat di sini. Nah, ini ada puncak adalah 171,2. Nah, ini adalah menunjukkan kalau dia adalah apa? Asam karboksilat dan turunannya. Ya. Asam karboksilat turunannya berarti ya udah jelas dia ada COOH ya. Ini dari mana? 171,2 CNMR. Ya, 13 CNMR. Ya, atau turunannya. Turunannya tahu kan turunan asam karboksilat bisa ester, amida, segala macam ya kan. Tapi kita ambil dulu nih asam karboksilat apa enggak. Kita tinggal lihat aja. Dia di HNMR-nya ada ini enggak? Ada puncak di daerah mana enggak? Ada puncak di daerah 12 kayak enggak ada kan? Ya udah ya berarti ini bukan asam karboksilat. Bukan asam karboksilat, kenapa? Karena tidak ada satu HNMR di daerah 11 sampai 12 ppm. Ya itu sebenarnya biasa dia offside banget sih kalau asam karboksilat tuh. Ya, itu paling gampang. Jadi pasti apa itu? Asam karboksilat. Ya, kita lihat aja dia biasa yang O2 tuh berarti apa? Yang CnH2NO2. Ya sebenarnya pasti ya ester ya. Ester. Oke? Itu udah ketahuan pasti. Karena kan dia C4H8O2 kan. Itu kan memenuhi rumus ini. Oke? Nah, selain itu juga confirm untuk ester kita di sini. Ini ada H yang lebih dari 4 ppm, ya. Ini adalah H untuk samping yang gugus O, CH yang H ini lah. Jadi H yang ester di sini. Oke. Nah, jadi ada delta di sekitar 4 ppm, lebih dari 4 ppm nih untuk HNMR ya. Ini satu HNMR. Itu berarti dia menunjukkan kalau ada H di ester sini, ya. Nah, kemudian multiplicitas. Kemudian di sini juga ada yang daerah 2 dan daerah 1. Ya, 1 lebih. 2 ppm-an, berapa itu? Kita tabelnya aja ya. 2,07 dengan 4,13.
Ini 2,07 dan 1,28 ppm ya. Ini biasanya untuk biasa sih untuk H yang di sini. COCH, H yang ini. Untuk saat ini biasa sih alkil biasa. Ya. Tapi nggak adanya multiplicitasnya ya. Multiplicitas itu menunjukkan, sebenarnya multiplicitas itu menunjukkan apa? Jumlah proton tetangganya. Ya. Dimana ini rumusnya itu ada N plus 1. Dimana N itu jumlah proton tetangganya. Jadi kalau misalnya kita di sini dia kuartet ya. Berarti dia punya berapa? Kalau ada kuartet, berarti dia punya 3 proton tetangga. Ya, proton tetangga itu maksudnya gimana? Jadi CH di sini ya. Jadi misalnya proton yang kita observe. Nah, ini proton tetangganya. Gitu ya. Oke. Terus juga ini proton tetangga itu kalau misalnya berlaku kalau H nempel di C. Jadi C sama C gitu ya. Jangan kalau misalnya kayak misalnya COH gini, nah ini nggak dihitung proton tetangga ya. Gitu. Untuk alkohol ya. Nah, kemudian yang ini singlet. Berarti dia tidak ada proton tetangga ya. Kemudian nih kalau ini ada alkyl dia ada triplet. Berarti dia punya 2 proton tetangga. Ya. Dari mana ya? Dari sini aja kan M sama dengan N plus 1. Nah N nya berarti kan tinggal N sama dengan M min 1. Gitu aja ya. Oke, nah berikut itu yang HNMR. Terus yang CNMR. Nah yang CNMR itu kita lihat sign di sini ya. Kita lihat dulu ya. CNMR sebenarnya patokannya sini 90 ya. Kalau misalnya ini gue harus diingat ya CNMR 13 CNMR. Kalau misalnya kurang dari 90 ppm itu berarti dia CSP3. Kalau misalnya 70 sampai 90 ppm itu CSP ya, kurang lebih lah ya. Kalau misalnya lebih dari 90 itu biasa dia CSP 2 ya, entah aromatik, token ada sebagainya ya. Oke, ini harus diingat. Nah, jadi kalau untuk CNMR ini kita tinggal lihat aja ya. Yang berikutnya berarti dia ada berapa? Ada berapa CSP3 di sini? Kita tinggal lihat jenisnya. Jenisnya ada dia ini 1 CSP2 dan 3 CSP3. 1 CSP2 ini berarti yang tadi yang karboksilat ini. Yang ester. Kemudian ada lagi 3 CSP3 ya, yang terdiri dari apa? Terdiri dari ini. Bisa ada kemungkinan ini ya. Jadi ada 1 C yang C primer atau tersier dan 2 C sekunder atau quaterner. Kalau quaterner itu pasti dia ada H semua. Pasti nggak ada H kalau quaterner tuh. Nah tadi nggak ada, ini ada 4 jenis untuk 4 karbon dan kemudian H-nya itu hanya ada H itu hanya ada 3 jenis. Ya. Berarti kemungkinan besar ada 1 jenis proton yang dia ada 3 jenis gitu ya. 3 jenis H dan 4 jenis C. Tiga jenis H dan 1 jenis C. 4 jenis C. Yang 4 jenis C ini udah jelas yang 1 emang nggak ada H yang ini ya. Jadi emang sesuai berarti kalau gitu. Jadi kita tinggal lakuin aja pantau strukturnya seperti apa gitu ya. Strukturnya, nah yang mungkin ya kayak ini kan harus nebak-nebak ya. Jujur ini nebak-nebak. Oke, kita tinggal aja ini C, O gitu ya. O seperti apa gitu. Nah ini udah pasti pakai 1 kan. Kita tinggal aja C kayak gimana. Misalkan nih dia yang lebih dari O itu tadi dia bilang apa? Dia punya 3 proton tetangga. Ya. Berarti kemungkinan besar dia harusnya ada kayak gini. Ada integrasinya 2 kan? Ini integrasi juga penting ya. Di sini tadi ada integrasi ada 2H, ini 3H, ini 3H. Ya kan? Lihat aja ya, berarti dia ada CH2 ya kan di sini. Kemudian ini ada CH3 lagi. Kenapa kakak bisa pikir gitu? Karena ini H yang 2 ini pasti dia yang deltanya 4,13 tadi. Karena dekat ester kan. Kemudian dia punya 3 proton tetangga. Ya, pasti dia ada CH3 di sini ujung. Ya. Terakhir ini adalah yang ya udah berarti ini CH2. Ini CH3. CH3 yang singlet ya. Ini kan tadi yang seperti kakak bilang ini pasti yang delta 2,07 ppm.
Ya, kenapa? Karena dia ini yang tadi kakak bilang. Jadi dia ada CO terus kemudian CH ya. Bedakan nih ini yang kalau ini yang COO OCH gitu ya. Sorry. OCH nah H ini. Nah, terakhir ini adalah yang H yang alkil biasa ya sudah kita tinggal tuliskan saja ya ini berarti yang 1,28 ppm. Ya. Pas kan dia punya 3 proton tetangga di sini. Oke. Aja kok udah pas semua ya udah ini aja strukturnya berarti ya. Jadi struktur ini adalah suatu ester etil asetat. Ya. Ini etil asetat. Ini biasa digunakan untuk pelarut ya. Nah, jadi ini common sekali struktur NMR seperti ini. Gitu ya. Oke, jadi itu adalah jawaban untuk poin yang B ya. Agak panjang sih tapi ya sebenarnya gampang banget untuk strukturnya ya. Kan dibahasnya jadi panjang. Sebenarnya gampang ya. Tinggal kita cocokin aja. Ya kalau MS ya pasti cocok lah ya. C4802 ya ngapain lagi dicocokin ya kan. Oke, itu yang poin B. Nah, ini sebenarnya kalian gak usah terlalu bingung ini ya. Ini kan tinggal kalian aja MS nih. MS-nya kan ada puncak. MS kan segini. Ini Bapak, kalau kita hitung ya kita harus hitung manual ya. Ini 90 ya kan, ini 89 88 lah ya. Ini hitung 89 ya kan. Ini ada guys-guysnya ya kan. Kalau kertas ya udah kalian tinggal ya picingin mata aja lah ya. Karena gak mungkin bisa di zoom kan. Berarti kan MR 88 tuh. Ya tinggal kalian lihat aja. Ini kan rumusnya kan C4H8O2 ya kan. Nah, ya udah kita tinggal ambil isotop yang normal-normal aja dulu. Isotop normal karbon berapa? 12C kan. Kemudian isotop normal H 1H. Isotop normal O ya 16O. Tinggal hitung aja. Berarti apa? Masa eksak itu ya sebenarnya kehitungnya MR cuma kita pakai yang masa SMA ini ya satuan apa? Satuan massa atom atau AMU, atomic mass unit. Ya sebenarnya sama aja sih kayak itu sama aja kayak MR sebenarnya karena yang sama yang kita pakai itu kan MM ya, yang gampang molu sebenarnya massa molar gitu. Itu agak sedikit berbeda ceritanya sebenarnya. Nah, tapi itu sebenarnya nggak perlu dipeduliin sih karena pada pengertiannya penggunaannya kan sama aja. Nah, jadi kita tinggal massa eksaknya berarti berapa? 4 kali 12 tambah 8 kali 1,008 ya karena dia minta 4 angka belakang koma. Tambah dengan 2 kali 15,9949. Ya udah, tinggal kita hitung aja. 4 kali 12 tambah 8 kali 1,008 tambah 2 kali 15,9949. Hasilnya jadi 88,0538. Udah sesuai belum sama NMS? Sesuai kan? Ya udah berarti ini aja masanya. Ini adalah massa eksaknya. Oke. Itu yang poin nomor C. Berikutnya yang poin D, berdasarkan spektrum massa di atas tuliskan nilai puncak basis dan gambarkan struktur fragmen yang mungkin untuk puncak basis tersebut. Nah, puncak basis itu apa ya? Sebelumnya kita kalau di mass spec itu sebenarnya salah satu aspek yang penting adalah puncak basis. Itu adalah nilai puncak ya di mana yang paling tinggi aja, di mana yang nilai intensitasnya mencapai 100% gitu ya. Ya hampir ya sebenarnya nggak harus ini juga sih hampir atau kalau misalnya ini berarti yang paling kalau misalnya nggak ada ya berarti paling tinggi aja. Karena kita lihat DMS ya puncak mana yang paling tinggi ya kan base peaknya kita tinggal aja ini nyampe 100 kan nih gitu. Wah. Di puncak berapa ini? Di 40, 41, 42, 43 sorry ini 40, 41, 42, 43, 44 ya 43 lah ya 43. Nah, puncaknya itu berarti dia nilai puncak basisnya. Nilai base peaknya berarti 43. Nah, ini 43 ya. Kita tahu dari mana yang 43-nya ya. 43-nya tuliskan struktur fragmen yang mungkin untuk puncak basis tersebut. Nah, tinggal kita lihat aja. Dari strukturnya sebenarnya. Strukturnya kan tadi seperti ini ya. C O CH2 CH3 CH2 CH3 ya. Nah kita tinggal aja naik fragmennya tuh yang mana gitu ya. Kita tinggal aja ini kan dia selisihnya yang mana dulu nih.
Ini 88. Dari 88 ke 70. Ya. Kemudian dari sini ke berapa? 60 apa ini? 61. Ini sisi cuma 9 ya, nggak mungkin ya 9 ya. Kita lihatnya tuh pokoknya minimal tuh biasa dia fragmen yang hilang tuh biasa minimal tuh sekitar kayak gini lah, CH plus gitu kan, 13 gitu kan. Nah, ini berapa? 73. Kalau 73 ke 61 hilang berapa? 12 ya, kalau hilang 12 sih masih mungkin lah ya. Kita lihat aja di sisi 70 ke 88 berapa? 70 88 tuh 18 ya, 18 atau misalnya kalau dari sini deh. Kita lihat dari sini aja dulu. Dari sini ke sini. 15. Kemudian dari sini ke sini berapa? 12. Ya kan? Kemudian dari sini ke sini 4 berapa nih? 45. 45 ke 61 berapa? 10 20 enggak. 16. Ya. Tapi sebenarnya kalau kalian pusing liatnya ya kan, tinggal kira-kira aja. Yang kepotong tuh yang mana kira-kira? Misal kayak gini kepotong. Kepotong berapa ini? Ini 14, ini 15, ini 16. Potong berapa? Kepotong 45. Ya kan? Fragmennya berapa ini? Fragmennya ini 15 tambah 12 tambah 16. Berapa itu? 27 tambah 43. Ya udah berarti ini aja. Kita tuh nggak usah pusing-pusing. Berarti fragmennya apa? Biasa kalau ester sama fragmennya pasti di sini sih, kayak hidrolisisnya gitu mirip-mirip. Ya sebenarnya sih ada ya buku sebenarnya ada di buku AD tentang fragmentasi mass spectro gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut kakak sih kan nggak pakai feeling aja. Ini kayak gini 43 kan? Ya udah berarti struktur fragmennya mungkin apa? Ya sudah. Struktur fragmennya mungkin ya berarti H3C CO plus. Plus ya, karena yang kebaca itu kan yang plus. Nah, ini kurang ke bawah dikit. Terus plusnya sih di sini. Oke, nah jadi seperti itu struktur fragmen yang mungkin ya. Jadi sebenarnya kalau kalian urehoskan itu sebenarnya biasa hilang tuh gini, metil tuh 15 gitu ya. Metil tuh 15, terus etil tuh 29 gitu ya. Jadi kan terus itu cari puncak-puncak yang kurang lebih tuh dia ini, kayak contoh nih, ini kan yang apa ini kan kurang 45, kalau misalnya kurang dari 15 ya kurang 15 kan berarti yang ini ya metil ya. Terus yang kurang 29 berapa? 88 kurang 29 tuh misalkan 59 ada nggak? 59 nggak ada ya, berarti nggak ada. Gitu aja. Jadi kita bisa kira-kira lah. Ya sebenarnya pola fragmentasi ini yang common fragmentation nih. Ini common fragmentation, jadi ya sebenarnya nggak harus selalu pas sesuai itu sih. Oke lah, pokoknya struktur fragmen yang mungkin tuh jawabannya adalah yang ini. Oke. Oke, yang terakhir untuk bagian yang soal nomor 3 ini adalah soal tentang polimer ya. Dalam dunia polimer, jenis reaksi polimer ini polimer sebenarnya basic banget sih. Jenis reaksi polimerisasi itu polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Polimerisasi adisi dan kondensasi ya dua. Praktek ketiga skenario berikut ini. Tentukan manakah yang mengalami polimerisasi adisi dan mana yang mengalami reaksi polimerisasi kondensasi. Nah, sebenarnya gampang aja gitu ya. Tinggal kita basic aja. Kalau adisi itu berarti dia apa? Ya adisi, berarti harus mengandung ikatan rangkap. Ya. Kalau kondensasi berarti yang bukan ya. Tapi kondensasi itu cirinya adalah apa? Kondensasi itu ya sebenarnya nggak harus mengandung ikatan rangkap ya. Pokoknya yang penting tuh dia ada minimal mempunyai dua gugus fungsi dalam satu molekul.
ya. Dan yang bukan ikatan rangkap ya. Jadi ikatan rangkap tuh biasa nggak termasuk sini. Ya, ciri sederhananya gitu aja. Ya kalau itu yang mana kak? Ya udah berarti yang E itu ya berarti gampang. Yang A itu apa kondensasi. Yang B itu adisi ya kan? Kenapa adisi? Karena dari kata rangkap nih. Yang C itu apa? Kondensasi. Sebenarnya punya ester, tapi kan ini cuma satu gugus fungsi doang yang selain ikatan rangkap, jadi nggak bisa. Gitu, satu gugus fungsi. Sementara yang lain kan, lihat tuh ada dua kan? Ini dua, ini juga dua. Oke. Nah itu yang E, oke. Sederhananya gitu aja. Terakhir F, gambarkan mekanisme polimerisasi antara senyawa A dan C. Kita lihat aja nih reaksinya gugus apa. A itu kan asam karboksilat. Yang B itu apa? Alkohol kan? Berarti apa reaksi yang mungkin? Ya esterifikasi. Ya. Jadi sebenarnya kondensasi itu dia sebenarnya ngebentuk kayak tunas karboksilat gitu loh. Dan dia akan melepaskan satu molekul kecil. Nah, jadi udah kita tinggal lihat aja ya kan. Ini kan gampang aja ya. Ini kan benzen ya kan. Para OH gini. Ini nggak salah saja jadi dakron deh sih. Tambah dengan kita giniin aja kan. Ini OH kan. Tinggal kita masukin ke adisi nukleofilik biasa gitu kan. Oke. Kita sih gambar mekanismenya seperlunya aja lah ya. Kita gambarkan bertahap biar lebih enak. Tunggu dengan PB ya. OH plus set OH. Nah, goodnya kemudian ini ada OH juga. Ini kita tinggal tendang ya. Sebenarnya sih pertama ini dulu ya. Dia ngambil dulu di sini ya kan. Nah, supaya jadi H2O. Plus kenapa? Karena OH- itu kan di lingkup yang buruk ya. Ini kan LG yang buruk. Gitu. Nah, ya udah. Berarti kita tinggal OH ya kan. Terus ini masih minus ya. OH2 plus. Ini O set OH. Nah, baru kemudian nih tendang sini baru ini pergi putus. Ya. Nah, ini kan baru gini terus ya kan. Nah, ini kan ada nih OH ya kan. Nah, baru kita ulang lagi berikutnya. Jadi dia nyerang lagi ya kan yang di sini ya kan. Itu bertahap kan gue. Well, saat ini dibilangnya step growth. Jadi kita satu nyerang. Nah, seperti ini ya kan. Udah habis itu kemudian dia OH-nya ya pokoknya kayak gini lah. Kita ini ngambil H di sini, terus habis itu ini putus, ini pergi gitu ya, kita gambarkan satu tahap aja. Nah, terakhir kan dia bakal jadi gimana ya, udah kita tinggal gambar aja unit pulangnya seperti apa gitu kan. Karena kan jadi polyester ya. Nah, ya udah kita tinggal gini aja karena nanti kita pakai panjangnya kayak gini kan. Nah, ini adalah polyester yang akan terbentuk di sini ya. Ya sebenarnya sih kalau kalian agak bingung gimana cara kesulitannya, udah ini kan gambarin dulu yang dua ininya kan. Ini kan ujung sama ujung nih. Ujung sama ujung kita jangan lihat ya, lihat yang ini aja yang tengah-tengahnya.
Tengah-tengah yang mana? Ya ini sama, sorry ini, ya ini bener sih. Ya ini kan Kotlin Gecko kan. Nah, kita tinggal gini aja. Jadi pokoknya kayak diulang-ulang terus. Kenapa? Karena ini pasti kok kan bayangin nih, misalnya ini kan oh-nya hilang kan, pasti diganti sama yang ini juga ya kan. Oh, habis itu oh ya kan. Nah, dan seterusnya ya kan. Oh, titik-titik gitu ya. Jadi kita tinggal aja ambil yang unit ulangnya aja. Jadi kalau dalam istilah polimer tuh ada monomer dan unit ulang. Nah, kalau yang tadi ini namanya ini monomer ya kan. Ini monomer. Nah, kalau yang digambarkan M tuh ya, ini namanya unit ulang. Gitu ya. Karena harus banyak-banyak belajar juga sih untuk unit ulang dan sebagainya. Oke. Nah, sekian untuk bahasan OS yang nomor 3 ya. Dah, gampang kan? Gampang banget soal OS yang nomor 3. Cuma Illustrator biasa sama polimer. Tapi kalau kalian nggak ada ilmu basicnya sayang banget kalau kalian soal ini nggak kejawab. Karena 27 poin lumayan kan? Iya, 27 ya. Bener gak? Oke bener. Ya udah. Oke. Jangan lupa di like, comment, share dan subscribe. Iya, like, comment, subscribe dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Thank you guys and see you di pembahasan OS and Baso selanjutnya.